Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung ini memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya, yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Misalnya bentuk gedung bagian depan stasiun kereta api Tasikmalaya. Gedung berwarna putih ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gedung Sate yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda, bahasa Belanda, Department van Governances Bedridri. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Catherina Coops, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Coops dan Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, J.P. Graaf van Limburg-Stirum pada tanggal 27 Juli 1920, merupakan hasil perencanaan sebuah tim yang terdiri dari Insinyur J. Gerber, arsitek muda kenamaan lulusan Fakultas Teknik Delft Nederland, Insinyur E. De Roo dan Insinyur G. Hendrik serta pihak gemeente van Bandoeng, diketuai Kolpur V.L. Slors dengan melibatkan 2.000 pekerja, 150 orang diantaranya pemahat, atau ahli bongpai pengukir batu nisan dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton, dibantu tukang batu, kuli aduk dan peladen yang berasal dari penduduk Kampung Sekeloa, Kampung Coblong Dago, Kampung Gandok dan Kampung Cibarengkok, yang sebelumnya mereka menggarap Gedong Sirap, Kampus ITB, dan Gedong Papak, Balai Kota Bandung. Selama kurun waktu 4 tahun pada bulan September 1924 berhasil diselesaikan pembangunan induk bangunan utama Governments Bedrijven, termasuk kantor pusat PTT, pos, telepon dan telegraf, dan perpustakaan. Perpustakaan Gedung Sate memuat 250.000 buku yang didapat dari perusahaan kereta api, dinas pos, telegraf dan telepon, dan dinas pertambangan. Perpustakaan ini menjadi perpustakaan terbesar di Hindia Belanda untuk kategori ilmu pengetahuan. Sementara untuk kategori umum, perpustakaan Gedung Sate menjadi yang terbesar kedua setelah perpustakaan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek Insinyur J. Gerber dan kelompoknya yang tidak terlepas dari masukan maestro arsitek Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage, yang bernuansakan wajah arsitektur tradisional Nusantara. Banyak kalangan arsitek dan ahli bangunan menyatakan Gedung Sate adalah bangunan monumental yang anggun mempesona dengan gaya arsitektur unik mengarah kepada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa, Indo-European Architecture Style, sehingga tidak mustahil bila keanggunan Candi Borobudur ikut mewarnai Gedung Sate. Beberapa pendapat tentang megahnya Gedung Sate diantaranya Corvazier dan Jan Wittenberg II. Arsitek Belanda, yang mengatakan, langgam arsitektur Gedung Sate adalah gaya hasil eksperimen sang arsitek yang mengarah pada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa, D. Ruh dalam bukunya Bandoeng NHR Hoogvlakte 1952. Gedung Sate adalah bangunan terindah di Indonesia. Insinyur Haji P. Berlage, sewaktu kunjungan ke Gedung Sate April 1923, menyatakan, Gedung Sate adalah suatu karya arsitektur besar, yang berhasil memadukan langgam timur dan barat secara harmonis. Seperti halnya gaya arsitektur Italia pada masa Renaissance terutama pada bangunan sayap timur. Sedangkan menara bertingkat di tengah bangunan mirip atap meru atau pagoda. Masih banyak lagi pendapat arsitek Indonesia yang menyatakan kemegahan Gedung Sate misalnya Slamet Wirasonjaya, dan Insinyur Harnyoto Kunto. Kuat dan utuhnya Gedung Sate hingga kini, tidak terlepas dari bahan dan teknis konstruksi yang dipakai. Dinding Gedung Sate terbuat dari kepingan batu ukuran besar, 112 m, yang diambil dari kawasan perbukitan batu di Bandung Timur sekitar Arca Manik dan Gunung Manglayang. Konstruksi bangunan Gedung Sate menggunakan cara konvensional yang profesional dengan memperhatikan standar teknik. Gedung Sate berdiri di atas lahan seluas 27.990,859 m, luas bangunan 10.877,734 m terdiri dari basement 3.039,264 m, lantai I 4.062,553 m, teras lantai I 212,976 m, lantai 2 3.023,796 m,
Teras lantai 2 212.976 m, menara 121 m dan teras menara 205,169 m, Gerber sendiri memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema mur Spanyol, sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya terdapat tusuk sate, dengan 6 buah ornamen sate, versi lain menyebutkan jambu air atau melati. Yang melambangkan 6 juta gulden, jumlah biaya yang digunakan untuk membangun gedung sate. Ornamen yang terbuat dari batu, terletak di atas pintu utama gedung sate, sering dikaitkan dengan Candi Borobudur karena bentuknya yang serupa. Fasade, tampak depan, gedung sate ternyata sangat diperhitungkan. Dengan mengikuti sumbu poros utara selatan, yang juga diterapkan di Gedung Pakuan, yang menghadap Gunung Malabar di selatan, gedung sate justru sengaja dibangun menghadap Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara, dalam perjalanannya semula diperuntukkan bagi Departemen Lalu Lintas dan Pekerjaan Umum, bahkan menjadi ibu kota Hindia Belanda, sehingga digunakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum. Tanggal 3 Desember 1945 terjadi peristiwa yang memakan korban 7 orang pemuda yang mempertahankan gedung sate dari serangan pasukan Gurkha. Untuk mengenang ketujuh pemuda itu, dibuatkan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman gedung sate. Atas perintah Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 3 Desember 1970 tugu tersebut dipindahkan ke halaman depan gedung sate. Gedung sate sejak tahun 1980 dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur karena sebagai pusat kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang sebelumnya pemerintahan Provinsi Jawa Barat menempati Gedung Kertamukti di Jalan Braga Bandung. Ruang kerja gubernur terdapat di lantai 2 bersama dengan ruang kerja wakil gubernur, sekretaris daerah, para asisten dan biro. Saat ini gubernur dibantu oleh 3 wakil gubernur yang menangani bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang kesejahteraan rakyat, seorang sekretaris daerah dan 4 asisten yaitu asisten ketataprajaan, asisten administrasi pembangunan, asisten kesejahteraan sosial dan asisten administrasi, namun tidak seluruh asisten menempati gedung sate. Asisten kesejahteraan sosial dan asisten administrasi bersama staf menempati gedung baru. Di bagian timur dan barat terdapat 2 ruang besar yang akan mengingatkan pada ruang dansa, ballroom, yang sering terdapat pada bangunan masyarakat Eropa. Ruangan ini lebih sering dikenal dengan sebutan Aula Barat dan Aula Timur, sering digunakan kegiatan resmi. Di sekeliling kedua aula ini terdapat ruangan-ruangan yang ditempati beberapa biro dengan stafnya. Paling atas terdapat lantai yang disebut Menara Gedung Sate. Lantai ini tidak dapat dilihat dari bawah, untuk menuju ke lantai teratas menggunakan lift atau dengan menaiki tangga kayu. Kesempurnaan megahnya gedung sate dilengkapi dengan gedung baru yang mengambil sedikit gaya arsitektur gedung sate namun dengan gaya konseptual hasil karya arsitek insinyur Sudibyo yang dibangun tahun 1977 diperuntukkan bagi para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah. Gedung Sate telah menjadi salah satu tujuan objek wisata di Kota Bandung. Khusus wisatawan mancanegara banyak dari mereka yang sengaja berkunjung karena memiliki keterkaitan emosi maupun histori pada gedung ini. Keterkaitan emosi dan histori ini mungkin akan terasa lebih lengkap bila menaiki anak tangga satu persatu yang tersedia menuju Menara Gedung Sate. Ada 6 tangga yang harus dilalui dengan masing-masing 10 anak tangga yang harus dinaiki. Keindahan Gedung Sate dilengkapi dengan taman di sekelilingnya yang terpelihara dengan baik. Tidak heran bila taman ini diminati oleh masyarakat Kota Bandung dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan taman ini sering dijadikan lokasi kegiatan yang bernuansakan kekeluargaan, lokasi syuting video klip musik baik artis lokal maupun artis nasional, lokasi foto keluarga atau foto diri bahkan foto pasangan pengantin. Khusus pada hari Minggu lingkungan halaman Gedung Sate dijadikan pilihan tempat sebagian besar masyarakat untuk bersantai, sekadar duduk-duduk menikmati udara segar Kota Bandung atau berolahraga ringan, membandingkan Gedung Sate dengan bangunan-bangunan pusat pemerintahan, Capitol Building, di banyak ibu kota negara sepertinya tidak berlebihan. Persamaannya semua dibangun di tengah kompleks hijau dengan menara sentral yang megah.
Terlebih dari segi letak Gedung Sate serta lanskapnya yang relatif mirip dengan Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat. Dapat dikatakan Gedung Sate adalah Gedung Putihnya Kota Bandung.